Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam. 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 Selamat datang di Komsel Pemuda pertama di bulan Februari. Gimana kabar teman-teman? Sehat, baik. Baik. Baik, Hari. Ah, puji Tuhan. Semoga Puji teman-teman Tuhan. tetap sehat selalu, stay safe, stay healthy, jangan lupa melakukan 3M. Nah, ini Komsel pertama kita di bulan Februari nih. Bulan Februari, bulan yang penuh dengan kasih sayang. Nah, makanya kita akan membahas tentang komunikasi gitu. Karena dari kita bisa membangun kasih, kita juga bisa membangun komunikasi. Oke, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Saat malam ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan pada kami sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu pada malam hari ini bersama-sama dalam Komsel. Kiranya kami dapat belajar, kami dapat bersama-sama menguatkan iman kami, sehingga kami bisa belajar lebih kenal dengan Engkau, dan kiranya Tuhan juga mau berkati hamba-hambamu yang akan membawakan firman dan akan menjalankan Komsel hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Nah, doa yang kami naikkan hanya di dalam nama usai Tuhan Yesus kami, Yesus Kristus, dan yang diselamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, teman-teman, hari ini temanya adalah Communication is the Key, part 1. Karena kita akan bahas komunikasi dalam sebuah komunitas. Nah, part 2-nya nanti setelah Sinca kita akan kembali lagi. Oke. Nah, kita kan dari tadi ngomongin communication. Nah, menurut teman-teman komunikasi itu apa sih? Boleh coba. Gak ada yang benar, gak ada yang salah teman-teman. Jadi silakan. Menurut teman-teman, komunikasi menurut teman-teman itu apa sih? Boleh Pak Teo. Komunikasi ngobrol dong. Tidak salah, betul. Ngobrol, komunikasi. Menurut Kak Teo. Komunikasi cara kita terhubung dengan orang lain, komunikasi. Cara kita terhubung Bisa dengan orang lewat lain. banyak ya itulah. Oke. Nih, Jagnes buka mic nih, kayaknya dia siap ngomong nih. Si Caca dulu tuh, si Caca buka mic duluan. Si Caca, apa nih si Caca? Kayak pembicaraan dua arah gitu. Jadi kayak ya dua arah. Menarik. Pembicaraan dua arah. Ini dapat satu kata kunci nih. Jagnes. Berbicara dan mendengarkan. Sedap banget. Bicara dan mendengarkan. Oke. Thank you Kak Cici. Nah, itu semua pendapat Kak Cici tidak ada yang salah. Benar. Kalau aku menambahkan sedikit dari menurut KBBI, menurut KBBI komunikasi itu berarti pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, jadi tadi makanya aku bilang Ci Caca dapat kata kunci itu tuh maksudnya. Karena di sini ada kata kita bisa highlight kalimat ini kita bisa highlight dua hal nih. Pertama pengiriman dan penerimaan. Berarti ada timbal balik, ada komunikasi, ada dua arah gitu, nggak cuma satu nyorocos dengan satu dengerin doang gitu. Tapi di sini adalah saling mendengarkan dan juga memberikan mengeluarkan pendapat masing-masing gitu. Dan kemudian yang kedua adalah dapat dipahami. Jadi kalau menurut aku komunikasi kalau udah ngomong semalam suntuk biasa sampai bibir berbusa pun, tapi kalau misalnya tidak dipahami ya namanya juga komunikasi berarti tidak berjalan dengan baik gitu. So hari ini kita akan melalui pendeta Nathan nanti kita akan membahas tentang pengertian, bentuk-bentuk dan apa sih pentingnya sebuah komunikasi dalam berbagai lingkup. Jadi tentu nggak cuma di pasangan aja gitu kan kita dengan pacar gitu, tapi juga semua aspek kehidupan kayak keluarga, pertemanan, pekerjaan. Pokoknya pasti setiap aktivitas kita yang berkaitan dengan orang lain pasti kita butuh komunikasi. Nah, tapi nggak cuma sekadar komunikasi, tapi perlu sesuatu nih, perlu dasarnya gitu. Jadi kita perlu memahami bagaimana berbicara dengan kasih. Seperti lagu hari ini, bahasa kasih, dengan adanya kasih kita bisa membuka kunci hati kalau kata lirik lagu bahasa cinta. Oke. Kalau gitu aku undang pendeta Nathan untuk mulai sharing-sharingnya. Oke, thank you rekan Hari, rekan-rekan selamat malam. Sebelum kita masuk pada materi, saya mengajak kita untuk lebih dulu berdoa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur dengan sahabat-sahabat kami dari
Muara Karang dan juga Kebon Jati boleh berkumpul bersama-sama untuk belajar bagaimana pada bulan Februari ini, di mana biasanya kami menghayati suasana yang hangat, ketika kami boleh memaknai kembali artinya kasih, baik kasih dalam relasi kami dengan pasangan, dengan sahabat, maupun juga dengan anggota keluarga, bahkan juga di tengah-tengah komunitas, entah itu pekerjaan atau gereja di mana kami berada. Dan Bapak, kami rindu untuk belajar lebih jauh bagaimana komunikasi perlu kami kembangkan dalam hidup ini, sehingga boleh menjadi sesuatu yang membangun kehidupan bersama semakin baik dan semakin indah di dalam Tuhan. Pakailah hamba-Mu Bapa di tengah-tengah segala keterbatasannya, agar kiranya apa yang hendak di-sharingkan boleh menjadi bagian yang sungguh menjadi bekal berharga bagi sahabat-sahabat pemuda untuk mereka bawa dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa dan bersyukur dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Nah, rekan-rekan, saya akan coba share screen. Apa yang saya akan coba bagikan malam ini mungkin lebih banyak hal yang aplikatif, semoga itu membantu, tapi juga satu sharing yang sangat berguna dalam kita membangun relasi, baik relasi dengan pasangan, dengan pacar, atau dengan rekan kerja, atau kalau rekan-rekan sudah berkeluarga punya anak, ini pun juga bisa diterapkan dalam relasi kita dengan anak, gitu ya, atau dengan banyak pihak yang lain. Nah, seperti apa yang dimaksud? Nah, pertama-tama rekan-rekan yang perlu kita sadari adalah bahwa manusia itu kodratnya dari sononya itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Selain bahwa kita adalah makhluk individual. Apa konsekuensinya? Bahwa karena kita adalah makhluk sosial, maka kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus menerima orang lain sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Nah, karena kita adalah makhluk sosial, tentu komunikasi ini menjadi kunci, menjadi semacam alat untuk kita mengerti orang lain, tapi kita juga dimengerti oleh orang lain. Ya, timbal baliknya terjadi di sana gitu. Nah, bahkan sekalipun manusia hidup sendirian, tapi ia tetap perlu berkomunikasi. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Nah, rekan-rekan, awal tahun 2000-an, mungkin tahun 2002 atau awal tahun 2000 persis begitu ya, ada sebuah film yang diperankan oleh Tom Hanks berjudul Castaway. Ada yang pernah menonton film ini, rekan-rekan, Castaway? Jadi Tom Hanks ini berperan sebagai seorang pegawai di perusahaan Federal Express, sedang mengantar katakanlah paket-paket kiriman, dia naik pesawat FedEx, tapi sayangnya pesawat ini jatuh ya. Entah oleh karena gangguan di ekor pesawat atau gangguan yang lain, pokoknya pesawatnya jatuh. Nah, Tom Hanks lantas terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Nah, di situ terdampar juga beberapa barang paket kiriman yang terdampar di pulau itu, dan beberapa alat atau beberapa barang itu lantas dijadikan survival kit, peralatan survival dari Tom Hanks gitu ya. Nah, ada adegan menarik, yaitu ada satu bola bola rugby begitu, atau bola semacam bola, bukan bola voli juga ya. Jadi ada bola yang bagian dari paket yang mau dikirimkan terdampar, lalu si Tom Hanks ini lantas memberi nama pada bola ini, yaitu Wilson gitu. Dan dia berkomunikasi dengan Wilson sampai akhirnya dia bisa membuat rakit untuk pergi dari pulau tersebut. Nah, di sana kita melihat atau kita belajar bahwa sekalipun manusia hidup seorang diri, tetap dalam dirinya ada kebutuhan untuk berkomunikasi. Dia menghadirkan tokoh imajinatif ya, si pemeran Tom Hanks ini gitu. Kenapa? Karena manusia memang selain makhluk individual, dia juga makhluk sosial, sehingga komunikasi ini bagaimanapun menjadi penting sekali untuk kita cermati. Nah, problemnya adalah kita berasal dari beragam latar belakang, entah itu latar belakang pola asuh, ada yang dibesarkan mungkin menurut tradisi Tionghoa gitu ya, tapi Tionghoa pun kan juga macam-macam nih, ada yang totok, ada yang peranakan.
Lalu ada yang besar dari tradisi campuran, Batak, Tionghoa, Batak Sunda, Batak Ambon, Jawa Ambon begitu. Nah, belum lagi teman-teman kita di kantor berasal dari latar belakang agama yang berbeda, sehingga keragaman latar belakang itu bukankah mempengaruhi juga pola komunikasi atau cara berkomunikasi. Teman-teman kita dari Sumatera ya, teman-teman kita dari suku Batak misalkan, ketika mereka berbicara dengan keras. Kita yang dari Sunda, Jawa Barat atau Jawa Tengah yang biasa halus begitu, ketika berkomunikasi dengan teman-teman yang dari suku Batak, kita merasa mereka sedang marah-marah gitu. Padahal nggak begitu. Itulah cara mereka berkomunikasi, cara mereka bicara ya. Kuat, lantang begitu, bukan berarti marah-marah, tapi itu cara mereka berkomunikasi. Sementara orang Jawa yang sopan santun, tata keramanya kuat, orang Sunda juga seperti itu, terbiasa berbicara dengan lembut, dengan halus begitu, tidak terlalu kuat bersuara. Nah, ini latar belakang. Nah, perbedaan latar belakang ini menjadi penting untuk disadari agar kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif dan juga tidak muncul salah paham. Ya, nah salah paham itu bisa karena tradisi, karena perbedaan bahasa atau kosakata rekan-rekan. Sebagai contoh ini mungkin Selin pasti tahu nih apa istilahnya taraje gitu ya. Orang Sunda suatu kali minta tolong kepada orang Betawi, "Bang, tolong dong ambilin taraje," gitu ya. Nah, orang Betawi ketika dibilang taraje, ya udah dia diam aja. Ntar aja. "Bang," sekali lagi orang Sunda bilang, "tolong dong ambilin taraje." Buat orang Betawi, taraje itu kan entar aja gitu. Jangan cepat-cepat. Tapi taraje konteks bahasa Sunda itu kan tangga. Tangga buat manjat-manjat gitu. Taraje itu tangga gitu. Tapi ketika dia sampaikan itu pada orang Betawi tangkap taraje, entar aja. Enggak harus sekarang. Nah, itu kan ada pola komunikasi yang nggak nyambung. Kenapa? Karena ada faktor bahasa yang mengganggu, menghambat karena beda arti, beda makna. Ini contoh bahwa latar belakang itu perlu disadari ya. Jadi rekan-rekan misalkan dalam pekerjaan di kantor ada orang Timur ya, katakan orang Papua, orang Ambon, orang Kupang, ada orang Batak, ada orang Jawa. Nah, perbedaan latar belakang adat istiadat tentu menolong kita untuk memahami, kalau orang Timur biasanya ngomong cepat-cepat ya. Katanya pelafalan katanya cukup cepat gitu. Kalau orang Sumatera, Batak misalkan mungkin lebih keras suaranya. Nah, ini kita mengerti, memang itulah budaya atau kebiasaan mereka sehingga kita bisa menerima mereka gitu ya. Nah, ini satu kondisi di mana kita perlu mengerti perbedaan latar belakang tadi agar kita tidak gampang salah paham, gampang tersinggung misalkan ketika ada suara keras muncul, padahal dia nggak marah, dia memang cara ngomongnya begitu ya. Nah, kesalahpahaman dalam relasi kita dengan rekan sekerja di kantor, dengan pasangan bahkan, atau dengan teman-teman yang lain, itu muncul karena ketidakpahaman kita akan konteks lawan bicara tadi tentang latar belakang suku ya. Ada suku-suku yang memang suaranya lantang, keras, kita nggak paham tradisi itu sehingga kita anggap mereka marah, atau kita bertemu dengan teman-teman yang lemah lembut dalam bertutur kata, kita sebel, kita kesel, lambat banget sih ngomong gitu ya. To the point aja, ini kok ngomongnya lambat-lambat banget, pelan-pelan banget. Nah, kadang-kadang kita nggak mengerti konteks lawan bicara kita. Atau barangkali pola komunikasinya buruk karena cara kita menyampaikan pesan cenderung memerintah, cenderung menyuruh-nyuruh gitu, ketimbang minta tolong gitu. Sehingga buat lawan bicara jadi tersinggung, lu siapa gitu kan. Nah, itu juga bisa mengganggu. Atau kita pernah punya pengalaman yang nggak menyenangkan dengan orang itu. Bayangkan kalau rekan-rekan diminta untuk berkomunikasi dengan seseorang yang pernah julid sama kalian, yang pernah menyakiti kalian, disuruh ngomong sama dia, pasti akan salah tingkah tuh, basa-basi kebanyakan mungkin. Nah, itu juga satu kondisi di mana kesalahpahaman itu bisa muncul karena berbagai macam pengalaman itu ya, ketidakmampuan kita memahami siapa lawan bicara, konteksnya, pola komunikasi yang buruk, kita barangkali
cenderung menggurui, cenderung memerintah, cenderung menasehati, sehingga orang mungkin gak nyaman dengan kita, atau kita pernah punya pengalaman negatif dengan lawan bicara, sehingga itu bisa mempengaruhi cara kita menangkap pesan. Padahal tadi komunikasi itu kan dua arah ya. Nah, kalau begitu, bagaimana kita perlu berkomunikasi? Nah, ini saya akan mengajak kita untuk coba simulasi gitu ya, coba memperagakan nih contoh kasus ini. Memang contoh kasusnya diambil dari konteks Pak Sutri, tapi ini bisa juga dipakai dalam konteks ya hubungan muda-mudi atau hubungan antar pelayan sebagai contoh ya. Kisahnya begini, ada Pak Sutri A dan B, si suami A, istrinya B begitu. Mereka ini akan menghadiri kebaktian pernikahan secara onsite. Kenapa? Karena si suami perlu jadi saksi dari pernikahan keponakannya. Nah, A dan B ini sepakat untuk berangkat dari rumah jam 7.30 pagi supaya nggak terlambat tiba di gereja. Nah, si suami A ini adalah orang yang disiplin, artinya nggak mau terlambat. Pokoknya jam 7.30 berangkat ya berangkat gitu, nggak mau terlambat sampai di gereja, apalagi dia akan berperan sebagai saksi. Tapi yang namanya perempuan kan perlu make up, perlu dandan, perlu lihat pakai anting yang mana atau pakai baju yang warna apa. Banyak proses yang perlu ditempuh sehingga jam 7.35 si istri ini belum muncul di mobil gitu ya. Belum nutup pintu, belum masuk mobil. Nah, baru jam 7.38 istrinya itu keluar pintu dan segera masuk mobil. Nah, rekan-rekan nih, kalau ya kalian menghadapi situasi ini, ya katakanlah jangan bayangkan ini Pak Sutri, tapi bisa juga rekan sepelayanan. Kalian terlibat dalam kepanitiaan gitu ya, janji ketemu jam 7.30, tapi ada yang datang terlambat. Nah, kira-kira komunikasi seperti apa nih yang akan muncul antara A dan B? Nah, bolehkah bermain peran? Rekan-rekan, bolehkah siapa nih? Ada Kevin kah? Boleh berperan sebagai A, lalu saya minta tolong Jennifer berperan sebagai B. Bolehkah kira-kira komunikasi yang terjadi kalau terlibat dalam situasi tadi ya, janjian jam segini, ada yang terlambat gitu. Kira-kira pola komunikasi akan seperti apa tuh? Halo, Kevin dan Jennifer. Ya. Oke, Jen, thank you. Ya. Pasti Silakan, kalau silakan. dari saya sih pasti akan minta maaf dulu sih. Nah, coba diperagain. Ayo Nih, main drama maksudnya teman-teman. Main drama, betul main drama. Thank you, Selin. Ayo, ini Kevin di mobil nih ya. Kevin di mobil udah nunggu berapa? Tadi 13 menit tuh. 13 menit Jam ya. 7.25 udah masuk. Nunggu di mobil, setel musik, tadinya tenang-tenang gitu kan. Lihat jam 7.30 belum muncul juga. 7.32 belum muncul juga. 7.35 belum muncul juga. 7.38 baru muncul. Nah, kira-kira ketika Kevin melihat Jennifer, apa yang akan Kevin katakan? Paling sih kayak ngapain sih kok lama banget gitu baru selesai gitu. Oke. Sip, thank you. Jen, silakan menanggapi. Ya soalnya bawa kelab, bawa bahas-bahas. Tadi bawa saya make up kayak gitu. Jadi dia bau selesai make up lalu pakai baju langsung keluar gitu. Biasanya begitu sih. Oke, Kevin mau menanggapi lagi, Kevin? Puas nggak? Ya. Puas nggak dengan jawaban itu? Paling ya kenapa nggak lebih pagi gitu misalnya. Kenapa nggak siapnya lebih pagi gitu misalnya. Oke, silakan Jen. Dibalas lagi. Iya nggak nyangka sampai selama ini segitu kan. Tadinya mau pakai baju ini ternyata nggak ketemu, jadi mesti pilih baju yang lain, jadi makan waktu lebih banyak. Oke, dari Kevin udah puas dengan jawaban Jennifer? Ya, Atau mau ditanggapi lagi? puas, udah puas. Puas, udah puas. Oke, udah selesai kasusnya. Sekarang saya mau minta tolong, ayo Theo. Boleh ya bermain peran ya dengan ini deh, dengan dengan Agnes. Silakan nih, Theo nunggu di mobil jam 7.25 pagi. Jam 7.30 harus berangkat ya, karena Theo akan jadi saksi gitu ya. Atau pokoknya harus ketemu di tempat, tidak boleh terlambat. Agnesnya baru muncul jam 7.38. Silakan Theo. Ini ceritanya Agnes sudah muncul nih.
Mas udah muncul nih ya. Oke. Ya. Terus mana sih? Lama banget nih, kamu ngapain aja lu? Marah, ceritanya marah. Marah ya ceritanya. Ya sorry lah bro, kan tadi gue dandan dulu lama. Itu tadi air juga mati di belakang. Sorry lah bro. Ya, lanjut. Ya kalau udah jam segitu ya lupain lah mandinya, langsung aja berangkat. Ini kan penting, nggak bisa ditinggal nih. Ya kan gimana bro, nggak enak. Terbau apa segala macam. Jadi saksi juga nggak kusyuk. Gak enak. Sorry bro, udahlah nggak apa-apa lah. Udah, mendingan lu nyetir cepat jalan ngebut. Udah. Pada berantem ya, mending jalan aja. Halo dah. Oke. Ini kayaknya sama Theo Agnes kayaknya nggak berani fight ya. Takut kualat ya. Apa sebaliknya Theo takut kualat sama Agnes? Nggak ya. Oke. Oh, udah record. Nanti tayang di YouTube bahaya berabe. Oke. Nah, rekan-rekan situasi tadi waktu janjian ternyata ada yang nggak tepat waktu. Bukan tidak mungkin itu menimbulkan konflik loh. Betul nggak sih? Bisa jadi tuh si A itu bakal marah-marah sama si B. Gimana sih kan janjinya 7:30 kita berangkat misalkan begitu ya. Tapi si istri mungkin juga akan mengatakan loh, aku kan bangun udah lebih pagi, tapi tadi kamu minta dibikin nasi goreng. Lama lagi, padahal aku udah bikin roti gitu kan. Bisa jadi begitu situasi yang terjadi gitu. Nah, masing-masing baik istri maupun suami bukan tidak mungkin akan mempertahankan pendapatnya atau situasinya. Ya mama kan harus mandi dulu, harus cari baju yang sesuai karena kan ini kebaktian pernikahan, suasananya formal. Harus make up yang baik karena kan nanti akan jadi saksi di foto masuk ke YouTube. Nah, tapi kan si suami juga punya alasan loh. Saya kan bakal jadi saksi, nanti kalau terlambat bagaimana? Nanti acaranya jadi terlambat, jadi tertunda. Nah, masing-masing pasti akan berargumentasi untuk mempertahankan pendapatnya dan bukan tidak mungkin jadi konflik. Suasana pagi itu akan jadi rusak ketika marah atau konflik itu muncul. Ya, nah ini situasi yang lazim atau bisa muncul dalam kehidupan kita, rekan-rekan. Nah, bagaimana situasi yang menjengkelkan seperti ini tidak berujung pada konflik pada akhirnya? Sebab kalau ini konteksnya adalah pasangan suami istri, lalu konflik terjadi, kan mereka zaman pandemi begini kan ketemu terus di rumah. Masa 24 jam sehari nggak omongan gitu ya, karena marah satu sama lain, kan nggak mungkin, pasti harus ngomong gitu. Tapi kalaupun ngomong harus bagaimana supaya baik, supaya nggak jadi konflik berkepanjangan. Nah ini tentu menjadi hal yang perlu kita bicarakan. Nah, rekan-rekan, bicara soal komunikasi, maka kita perlu mengenali ada 2 jenis komunikasi yang berlangsung dalam kehidupan kita, tapi kalau kita coba amati, tampaknya satu jenis komunikasi lebih sering kita lakukan ketimbang yang lainnya gitu. Ya, apa itu? Yang pertama adalah ada komunikasi yang disebut dengan diskusi. Diskusi itu jenis komunikasi yang lebih menggunakan akal, pikiran. Ya bro, kalau gua bau kan nggak enak sama lo nanti sebagai saksi. Itu kan pakai akal kan? Ya gue harus mandi lah, masa datang ke acara pernikahan nggak mandi. Nanti kalau bau kan kamu sendiri yang malu. Nah itu kan pakai akal, pakai pikiran ketika kita berkomunikasi. Saya kan harus pilih gaun dulu. Ya benar sih, karena kan acaranya acara formal, bukan acara biasa gitu kan. Jadi kalau nggak pilih baju yang tepat, ya saltun kan nggak enak juga ya, salah kostum. Nah, jadi diskusi itu sesuatu pembicaraan, obrolan yang lebih banyak menggunakan akal pikiran, rasio kita gitu. Tapi selain diskusi, ternyata kita punya jenis komunikasi yang kedua. Apa itu? Sama depannya D juga, yaitu yang disebut dengan dialog. Nah, dialog ini jenis komunikasi yang lebih menggunakan hati atau perasaan. Ya, sebagai contoh, ketika tadi konteksnya adalah keterlambatan gitu ya. Mah, papa tuh takut banget loh mah kita terlambat. Apalagi zaman pandemi begini, bukan tidak mungkin jalanan banyak
banyak petugas yang berjaga. Nanti kalau papa ngebut karena takut terlambat, nanti ada apa-apa, kan resikonya jauh lebih besar. Tapi kita nggak bisa datang tepat waktu di gereja. Itu kan bicara soal apa? Bicara soal perasaan. Bagaimana dari sisi si suami ada semacam perasaan takut terlambat gitu. Nggak enak dengan keluarga besar karena ada tanggung jawab yang perlu diemban. Nah, itu udah dialog menggunakan bahasa perasaan sebagai alat komunikasi. Nah, kira-kira nih rekan-rekan dalam kehidupan kita di kantor, di rumah, dengan teman sepelayanan, mana jenis komunikasi yang lebih sering kita lakukan? Dialog atau diskusi kira-kira? Tergantung situasi kok. Kalau lagi panik, kayaknya dialog nggak mungkin. Lagi panik. Bisa juga loh dalam situasi panik. Saya khawatir barang yang dicari, barang yang hilang itu nggak ketemu karena itu banyak benda-benda berharga. Ya betul sih, memang situasi juga mempengaruhi ya dalam hal ini. Tapi bukan berarti dialog nggak bisa. Tapi it's okay. Thank you Selin. Satu pendapat. Silakan yang lain kira-kira ketika ngobrol dengan teman sekerja di kantor, di tim, ada tim kerja gitu. Lalu kita ada project. Nah, rekan-rekan biasanya dalam konteks itu lebih kemana tuh komunikasinya? Diskusi, dialog? Diskusi kali ya, karena kan ngomongin project. Kayaknya lebih diskusi deh, Pak. Iya betul, pakai logika, pakai data-data pikiran gitu ya. Oke. Tata, sudah open mic, silakan Tak. Mau berpendapat? Iya, kalau kerja lebih diskusi sih Pak. Diskusi Cuman ya. kalau misalnya di rumah, dialog kali ya. Pakai bahasa perasaan. Kayak gimana tuh Tak? Iya mungkin kayak sekedar Deh tolong dong deh ambilin ini. Ya oke gitu kayak. Itu karena dialog. Karena hierarki. Kayak, iya. Karena hierarki nanti si adanya takut sama cicinya. Oke, menurut Tata kayaknya di rumah lebih ke dialog gitu ya. It's okay dialog Tak. sih Pak. Oke. Thank you. Ada siapa lagi di ruangan kita? Ada Nadia Serina. Kira-kira yang lebih sering Nadia alami, Nadia lakukan sehari-hari ke diskusi, artinya berkomunikasi dengan akal dan pikiran gitu ya. Menurut saya sih harusnya nggak begitu deh. Itu kan bahasa pikiran tuh ya. Atau Diskusi dialog. sih. Lebih Karena seringnya diskusi. Banyak kerja sih, jadi diskusi semua. Oke, kalau di konteks dengan orang rumah atau mungkin kalau udah punya pasangan misalkan, bahasa komunikasinya lebih kemana tuh? Dialog, diskusi? Dialog sih kayaknya ngomongin hal-hal biasa aja, nggak mendiskusikan sesuatu gitu. Oke. Thank you Nadia. Nah, rekan-rekan, memang dalam istilah bahasa Indonesia, dialog itu kan komunikasi dua arah gitu ya. Tapi jenis komunikasi yang saya maksud pada malam ini lebih bicara komunikasi yang menggunakan hati atau perasaan pada pengertian dialog ini. Jadi bukan sembarang obrolan, tapi ini komunikasi yang jauh lebih melibatkan hati perasaan. Nah, kenapa ini penting? Nah, perhatikan rekan-rekan dalam bagian Alkitab yang akan kita baca, Filipi 2 ayat 2 dan ayat 5, dikatakan begini oleh Alkitab. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, jadi ini perhatikan rekan-rekan dalam Alkitab ketika Paulus menasihati jemaat di Filipi, Paulus mengingatkan, kalian ini dalam hidup bersama, ayo taruhlah
pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu sehati sepikir gitu. Jadi ada kata sehati sepikir, ada kata pikiran dan perasaan. Nah, apa artinya atau apa maksudnya? Artinya adalah bahwa Alkitab memberi porsi yang seimbang antara pikiran dan perasaan, bahwa pikiran dan perasaan adalah bagian yang Tuhan ciptakan untuk membantu manusia menjalani kehidupan bersama dengan orang lain gitu. Dengan pikiran kita bisa mengungkapkan gagasan, bisa berkomunikasi, tapi dengan perasaan kita pun juga bisa merasakan apa yang saya rasakan, tapi juga apa yang orang lain rasakan, sehingga hidup kita lebih utuh. Ya, pikiran dan perasaan itu menjadi dua bagian yang membuat kita lebih utuh sebagai seorang manusia. Nah, hari ini, malam ini, rekan-rekan, saya akan coba berbagi lebih banyak pada bagaimana kita berkomunikasi dengan bahasa perasaan. Kenapa? Karena berkomunikasi dengan bahasa pikiran itu udah sering, udah biasa kita lakukan gitu. Yang belum terbiasa, belum terasa kan menggunakan berkomunikasi dengan bahasa perasaan ini yang penting gitu ya. Yang seperti apa sih lebih konkretnya gitu. Nah, rekan-rekan, sebelum itu saya akan lebih dulu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perasaan di sini, rekan-rekan, itu ada dua macam ya. Pertama adalah ada perasaan yang terkait dengan gejala fisik. Ya, makin malam, jam 9, jam 10, kita akan merasa lebih ngantuk gitu. Itu perasaan gejala fisik atau lapar ya. Katakanlah besok pagi kita bangun jam 6, jam setengah 7, perut kita perih. Kenapa? Lapar. Itu perasaan juga. Perasaan tapi lebih karena gejala fisik. Atau rekan-rekan mungkin tadi sore habis pulang kantor, rekan-rekan sempat semacam olahraga ringan gitu ya. Maka kita akan merasa lelah. Atau saya mungkin berkomunikasi atau katakan berkata-kata terlalu lama, lambat laun saya akan haus gitu. Itu perasaan yang terkait dengan gejala fisik. Tapi dalam kehidupan kita ada juga perasaan yang berkaitan dengan gejala emosi ya, senang, marah, sedih, kecewa, jengkel ya. Nah, tadi kalau kita kembali ingat tentang contoh kasus pasutri A dan B, si B ini bukan tidak mungkin kan jengkel nih. Dia jengkel, dia marah, dia kesel sama istrinya. Jam 7.30 udah lewat, 8 menit dia harus menunggu. Bukan tidak mungkin dia punya kekecewaan, punya kemarahan tuh terhadap istrinya gitu ya. Nah, itu gejala emosi, perasaan yang terkait dengan gejala emosi. Nah, dialog yang tadi saya sebutkan di sini, ini adalah bahasa komunikasi yang lebih melibatkan perasaan gejala emosi ini. Senang, marah, takut, cemas, khawatir gitu ya. Sebagai contoh begini, rekan-rekan. Saya waktu awal pernikahan, saya menikah tahun 2006. Nah, di tahun itu belum ada WA, yang ada SMS gitu. Nah, istri saya itu berkali-kali kirim SMS begini. Jadi misalkan saya pagi hari itu saya pamit, yang aku nanti ke gereja ada pelawatan, habis pelawatan nanti ada konseling di gereja, mungkin pulang agak sore. Udah ngomong tuh, udah pamit sama istri. Saya menjelaskan, saya pakai bahasa pikiran tuh, rekan-rekan ya. Bakal ke gereja, ada pelawatan, habis pelawatan ke gereja untuk konseling, nanti pulang agak sore. Nah, istri saya lantas mengirim SMS, kurang lebih ya jam 11, jam setengah 12 begitu. Dia SMS-nya begini, yang kami bisa panggilnya sayang kepada pasangan gitu ya, yang ada di mana, sama siapa. Rekan-rekan coba deh, kalau udah menikah ditanya pasangan begitu, ada di mana, sama siapa, kira-kira apa perasaannya? Saya perasaannya agak marah, rekan-rekan. Kenapa? Karena lah kan tadi aku udah bilang aku pelawatan, sama penatua dong, gitu ya. Udah bilang, udah ngomong gitu kan. Kenapa ditanya? Ya, ada di mana, sama siapa? Saya memahami pertanyaan di SMS itu sebagai kok istriku cemburu sih, kok nanyanya kayak interogasi begitu sih, gitu ya, kayak nggak percayaan banget. Nah, saya ternyata lambat laun jadi malu sendiri karena salah memahami pertanyaan dari pasangan saya, dari istri saya gitu. Jadi rupa-rupanya istri saya itu mencemaskan. Karena apa? Karena waktu saya ke gereja kan saya naik motor. Lalu ketika udah nyampe, saya nggak ngasih kabar sama istri saya gitu. Sehingga dia kan pikiran dong, apa udah nyampe di gereja, ini
sehat-sehat saja kah atau tidak, atau ada kendala apa di perjalanan, nggak ngabarin gitu loh. Sehingga dia nanya, ada di mana, sama siapa. Dia ingin mengkonfirmasi bahwa saya baik-baik saja dengan pertanyaannya tadi gitu. Dan ternyata saya salah menangkap pesan. Kenapa? Karena di balik pertanyaan tadi, ada di mana, sama siapa, sebenarnya kan ada perasaan yang tidak tampak. Itu apa? Perasaan cemas dari istri saya. Karena apa? Saya udah tiba di satu lokasi, saya nggak ngabarin. Dan itu menjadi kegelisahan buat seorang perempuan gitu. Kenapa? Karena dia mencemaskan, dia sayang sama saya, dia mencemaskan, kok ini nggak ada kabar, udah di mana, apakah udah makan atau belum, karena udah siang gitu kan. Nah tadi saya, oke, ternyata saya salah paham. Rupa-rupanya seorang perempuan itu perlu semacam ketenangan batin tentang pasangannya. Kalau pasangannya sudah sampai di tujuan, nggak kenapa itu menjadi sebuah kelegaan. Dia akan tenang mengerjakan tugas-tugas hariannya. Tapi karena saya nggak ngasih kabar, nah saya lengah, saya lemah di sana. Saya nggak ngerti perasaan itu saya, dan di situ saya belajar, oke, ternyata manusia itu memang perlu memenuhi kebutuhan akan perasaan. Ya, jadi perasaan di sini salah satu dimensi kebutuhan kita nih rekan-rekan. Sehingga perlu diakui, perlu dicukupi kebutuhan itu. Ya, nah ini yang akan kita coba kita kenali, coba kita latih dalam kehidupan kita, menggunakan dialog, artinya bahasa perasaan, yaitu perasaan yang terkait dengan emosi, gitu ya. Nah, rekan-rekan, dalam komunikasi sendiri itu ada tingkat-tingkatannya, ya. Jadi yang pertama itu tingkatan yang awal, tingkatan yang basic, basa-basi, apa kabar gitu ya. Lalu yang ditanya menjawab baik, sehat, padahal sih mungkin lagi kepikiran ya, aduh udah tanggal 5, gaji ternyata udah menipis misalkan. Tapi karena basa-basi ya jawabnya baik, sehat, padahal sih lagi banyak pikiran. Bisa jadi itu komunikasi tingkat basic, basa-basi. Tapi ada komunikasi tingkat berikutnya, yaitu komunikasi tentang orang lain. Biasanya ini gosip, tahu nggak si Theo itu, tahu nggak si Natasha itu, misalkan ya, ngomongin orang lain gitu. Itu memang ngomongin orang lain itu memang seru, bisa mendekatkan kita, tapi sungguhnya kalau hanya ngomongin orang lain, ya ngabisin waktu sih, kecuali ngomongin orang lainnya dalam kerangka konstruktif, membangun, bukan sekedar bergosip nggak penting gitu ya. Tapi ada komunikasi tingkat berikutnya, yaitu tentang diri sendiri. Aku lagi pusing nih. Kenapa pusing? Ya baru cerita lah, kerjaan beginilah, bos begitulah, sahabat salah paham lah karena jarang ketemu. Tiba-tiba sekali komunikasi langsung konflik misalkan ya. Kita menceritakan tentang diriku. Ya ini memang self-center. Tetapi ada komunikasi yang lebih lanjut. Ini komunikasi yang disebut dengan tentang isi hati. Bagaimana kita mengkomunikasikan perasaan kita gitu. Tadi itu misalkan dalam contoh kasus ya. Misalkan ketika si istri masuk ke mobil, "Pak, maaf ya, Mama terlambat. Kita memang udah janji 7:30, tapi Mama terlambat nih. Papa jangan marah dulu, Mama mau cerita." Nah, lalu si B cerita nih, Papa kan tadi nanti bakal jadi saksi nih di gereja. Nah, Mama tuh kepikiran, dan Mama khawatir banget nanti malu-maluin Papa, karena Papa bakal jadi saksi, dan ini keponakan pertama nih akan nikah. Sehingga tadi waktu pilih pakaian itu bingung banget deh. Mau pilih yang warna hitam, itu udah biasa banget, udah sering Mama pakai. Nanti nggak elok. Belum lagi ada dress code-nya dari keluargamu. Harus pakai warna tertentu. Nah, Mama tuh pusing tadi. Mama khawatir, Mama takut malu-maluin Papa. Sehingga tadi Mama agak lama. Nah, itu kan isi hati istri yang dikomunikasikan kepada suami, kepada lawan bicara dalam hal ini. Nah, saya membayangkan ketika si suami atau si A ini katakanlah mendengarkan permintaan maaf dari si istri, lalu penjelasan si istri, jadi ngerti terlambatnya si B masuk ke mobil untuk berangkat ke gereja, ternyata ada alasan yang
alasan yang betul-betul make sense dan itu bisa dipahami pada akhirnya. Oh, ternyata istriku menjaga nama baikku, dia nggak mau malu-maluin sehingga butuh waktu lama untuk dandan. Oke, aku belajar kalau memang perempuan perlu proses, menikmati proses gitu ya. Kalau cowok kan gampang banget untuk dandan ya. Mandi, bersisir, pakai minyak wangi, minyak rambut, jas, selesai gitu. Tapi kalau perempuan nggak bisa begitu ya. Lihatlah alisnya udah rata atau belum, harus pakai eyeliner atau enggak. Lihat antingnya, lihat brosnya dan segala macam. Ada banyak pernak-pernik yang perlu disiapkan gitu. Nah itu ketika kita bisa mengkomunikasikan isi hati, tadi pakai bahasa perasaan, saya takut loh malu-maluin papa, saya nggak enak loh terlambat dengan keluarga. Nah itu kan masing-masing pada akhirnya jadi ngerti, oh oke, apa yang diharapkan pasangan bisa dipahami karena ada bahasa perasaan yang muncul di sana. Tapi kalau bahasa pikiran yang muncul, mama ini bagaimana sih? Tadi kan kita udah sepakat jam 7:30 berangkat. Kenapa jam 7:38 masuk? Itu kan sudah jadi semacam blocking. Alih-alih ada konversasi, alih-alih ada percakapan dua arah, yang ada adalah sakit hati. Ya, ketika apa tadi? Kamu sih, mama sih, kok terlambat sih? Gitu ya. Nah, itu kan komunikasi yang buruk, komunikasi yang membangun tembok pada akhirnya. Ya. Jadi kalaupun tadi rekan-rekan di slide sebelumnya bicara soal perasaan itu kan gejolak emosi, ada marah, ada kecewa, bukan berarti diungkapkan dalam bentuk kemarahan, bukan itu. Tapi pakai bahasa tadi, saya takut loh Ma, saya tuh nggak enak kalau terlambat. Lalu juga nggak tenang kalau nyetir harus ngebut-ngebut misalkan. Itu kan bahasa perasaan yang menolong pasangan untuk sorry, aku nggak bermaksud untuk tidak menghargai waktu, tapi tadi aku betul-betul nggak pengen malu-maluin kamu. Itu kan bahasa perasaan muncul kembali di sana, gitu ya. Nah, berikutnya rekan-rekan yang terkait dengan bahasa perasaan yang juga perlu dicermati adalah begini. Ada yang sifatnya I message, you message. Ini yang seperti apa sih? Nah, ini bedanya. I message berarti kita menggunakan kata ganti orang pertama, saya, aku. Tadi saya kan contohkan, saya minta maaf, saya nggak mau maluin papa, sehingga saya tadi dandannya agak lama, pilih-pilih bajunya susah banget. Atau si suami mengatakan, saya takut terlambat loh Ma, saya tuh nggak enak, saya tuh nggak nyaman kalau harus ngebut-ngebut kemana-mana, pengennya tenang gitu. Itu kan pakai bahasa saya, I message. Jadi mengungkapkan perasaan saya kepada lawan bicara. Ini berlaku bukan hanya untuk hubungan body atau lawan jenis. Bisa juga dengan tim kerja loh rekan-rekan. Ya, tadi misalkan waktu saya tanyakan lebih banyak mana sih diskusi atau dialog kalau kita dalam konteks kerja di tim kerja. Diskusi iya sih memang kalau ngomongin proyek mungkin banyak pakai bahasa pikiran. Tapi bukan berarti bahasa perasaan nggak bisa dipakai. Sebagai contoh, misalkan kalian adalah tim pro atau mungkin kalian adalah anggota tim gitu ya dari suatu proyek yang dimiliki oleh kantor. Pak, saya gelisah loh dengan perencanaan yang sudah kita buat selama ini. Misalkan, itu bisa kita sampaikan. Kenapa? Mungkin pimpinan akan mengatakan, loh kenapa kamu gelisah? Ya kita bisa sampaikan, saya gelisah karena ada satu faktor, misalkan ada satu perhitungan yang kita belum lakukan dengan optimal. Ya sehingga saya gelisah Pak, ini kayaknya ada satu hal yang kita perlu kalkulasi lebih lanjut supaya tidak sampai membahayakan proyek kita. Nah itu kan kita bisa pakai bahasa perasaan ketimbang bahasa pikiran gitu ya. Jadi dalam urusan kantor pun bisa loh pakai dialog atau bahasa perasaan, atau kita mungkin menegur karyawan atau menegur anak buah. Kita panggil si anak buah mungkin udah ketakutan gitu ya, aduh ini pasti bakal marah nih. Nah kita bisa sampaikan apa yang menjadi perasaan kita. Bro, misalkan kita ingin santai, kita panggil bro atau sis. Bro, saya cemas dengan apa yang dikatakan oleh teman-temanmu tentang kamu nih bro. Karena kamu kan tadi datang ke kantor terlambat, lalu juga proyek yang harusnya selesai hari ini kamu juga nggak tuntaskan. Saya cemas dengan apa kata teman-temanmu tentang dirimu, dan saya juga khawatir bos, direktur akan
marah besar dengan situasi ini. Padahal aku yakin loh kamu itu mampu sebenarnya. Tapi apa sih yang bikin proyek ini terlambat diselesaikan? Nah itu kan kita bisa menegur orang dengan tadi bahasa perasaan. Ya, saya cemas, saya khawatir. Dan ini adalah I message. Artinya subjeknya itu kata ganti orang pertama gitu. Saya, aku. Ini satu contoh di mana kita bisa melatih bahasa perasaan untuk kita pakai dalam berkomunikasi. Nah, yang you message yang seperti apa? Nah, ini rekan-rekan you message ini kata ganti orang kedua nih, kamu gitu ya. Dan ini perlu dihindari dalam komunikasi. You message. Ya, tadi misalkan kalau kita kembali pada contoh kasus keterlambatan ya. Mama ini gimana sih? Kan kita udah sepakat jam 7:30 udah berangkat. Tapi mana buktinya mama terlambat lagi. Nah, udah deh. Udah kata lagi, kamu selalu begitu. Udah menyalah-nyalahkan itu kan pasti akan memperburuk komunikasi, akan melukai pasangan, akan melukai lawan bicara, akan menjadi tembok pemisah. Dan ini pun juga berlaku untuk hubungan dengan tim kerja, anak buah atau mungkin rekan sekerja gitu ya. Kamu ini gimana sih? Gara-gara kamu kita gagal lelang proyek misalkan. Kamu selalu mengatakan kita pasti bisa. Mana buktinya? Nah itu you message rekan-rekan. Nah kalau kita pakai bahasa you message, ini menjadi tembok pemisah, ini menjadi penghalang dan melukai pada akhirnya. Alih-alih kita bisa berkomunikasi dua arah, menangkap pesan dari lawan bicara dan juga kita memberikan pesan yang mau kita sampaikan, alih-alih dua arah yang terjadi satu arah. Karena kalau udah kata kamu selalu begitu, kamu tidak pernah, gara-gara kamu. Nah udah, itu menjadi tembok penghalang untuk komunikasi lebih lanjut terjadi, rekan-rekan. Nah ini hati-hati. Jadi ketika kita menggunakan teknik berkomunikasi, jangan ragu melatih bahasa I message. Kenapa? Karena bahasa you message itu bukan tidak mungkin udah sering kita lakukan, tapi juga ini mengganggu komunikasi sebenarnya, melukai lawan bicara kita ya, karena ada kamu selalu, kamu nggak pernah, kamu begitu terus, kamu lagi. Nah itu merendahkan, menghina, melukai lawan bicara kita, dan itu mengganggu komunikasi ya. Jadi dengan adik, dengan kakak, dengan teman kerja, gunakan I message, tapi latih juga bahasa perasaan ya. Pak, misalkan kita bicara sama pimpinan, Pak, saya khawatir loh kalau deadline kita undurkan. Karena kalau kita undurkan deadline submit project kita, jangan-jangan nanti kita akan kalah lelang karena pasti pihak pengguna lebih dulu menerima proposal dari pihak lain, mereka akan mempelajari lebih lama dan kita akan dianggap dianggap nggak lagi diperhitungkan. Maka saya khawatir deh Pak, kalau deadline proyek kita undurkan lagi Pak. Ini kan satu bahasa komunikasi kepada atasan, tapi kita pakai bahasa I message gitu. Kita nggak menjudge pikiran pimpinan untuk menunda proyek 1 minggu itu sebagai sesuatu yang salah atau sesuatu yang buruk. Tapi kita menyampaikan concern kita pakai bahasa perasaan kita untuk menyampaikan ide atau gagasan. Ini I message yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, yang berikutnya rekan-rekan, komunikasi yang juga tidak kalah penting adalah kita perlu betul-betul kembali menyadari ini bukan hal yang baru. Ada perbedaan antara mendengar dan mendengarkan. Ya, mendengar itu kan cuman sepintas-pintas. Tapi kalau mendengarkan itu, kita betul-betul memberikan pikiran, hati kita untuk mendengarkan dan memahami apa yang dimaksud oleh lawan bicara, apa yang mau dikatakan, apa makna dari teguran-teguran disampaikan sebagai contoh. Kita memberikan hati dan pikiran untuk mengerti apa yang dikatakan. Ya ini satu seni juga berkomunikasi ya, mendengar atau mendengarkan begitu. Nah, masalah komunikasi salah satunya ya karena kita mendengar bukan untuk memahami, karena kita tidak mendengarkan, tapi karena kita mendengar hanya untuk menjawab gitu, hanya untuk memberikan pendapat kita. Nah ini celaka, ini fatal, karena kalau kita hanya mau mendengar untuk menjawab
seolah kita sudah paham, kita sudah ngerti, akhirnya apa? Lawan bicara kita diremehkan. Ya, aku nggak didengar, aku nggak ditangkap apa mauku atau apa kebutuhanku gitu ya. Aku diomelin, aku diajarin, aku digurui. Ya udahlah, susah kalau ngomong sama dia, berjarak pada akhirnya. Sehingga memang ini butuh kesabaran rekan-rekan. Berkomunikasi itu butuh kesabaran. Masalahnya adalah kita hidup pada zaman yang canggih, serba maju di kota besar. Apa-apa kita kerjakan dengan cepat. Kita pengennya apa sih mau dikatakan? Apa sih poinnya? Kita pengennya segera pada kesimpulan akhir. Padahal proses mendengarkan itu kan kita juga penting untuk kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita nggak salah paham. Kita memahami pesan yang mau disampaikan. Nah ini rekan-rekan, sharing yang bisa saya bagikan tentang communication is the key. Saya memperkenalkan satu dimensi komunikasi, yaitu dialog. Dalam hal ini menggunakan bahasa perasaan sebagai cara kita yang lain begitu ya, untuk kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepada lawan bicara. Komunikasi dengan pikiran itu sudah sering kita lakukan, dan tidak jarang komunikasi dengan pikiran itu kan akhirnya menjadi debat, karena diskusi itu nanti ujung jadi debat, menang kalah pada akhirnya. Tapi kalau kita menjelaskan perasaan kita, perasaan itu netral rekan-rekan. Saya lapar, saya haus, saya takut, saya cemas, itu netral. Artinya tidak buruk, tidak juga positif, tidak selalu positif, tidak juga selalu buruk gitu. Tapi perasaan itu bisa menjadi negatif ketika mewujud pada tindakan gitu. Ketika marah dilampiaskan dengan banting pintu, lempar piring. Nah itu negatif, perasaan yang berujung pada hal yang negatif. Tapi gejolak emosi itu netral pada dirinya. Ya. Jadi jangan ragu rekan-rekan menggunakan bahasa perasaan dalam berkomunikasi. Entah dengan rekan sekerja, pimpinan, anak buah, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua, dengan sahabat. Bahasa perasaan pun atau dialog tadi juga bisa kita coba upayakan. Sehingga komunikasi kita bisa ditangkap dengan jelas, dengan utuh oleh lawan bicara kita. Sekian dulu rekan-rekan, mungkin kita bisa perkaya dengan sharing atau hal lain. Silakan, saya kembalikan dulu kepada rekan Hari. Oke, thank you Pak Nathan. Ya teman-teman, kita udah dengerin ya bahwa kadang sih harus kadang kita mungkin menyampaikan udah pakai bahasa perasaan gitu, tapi mungkin kita coba berusaha nyampain punya kita, tapi kita nggak mendengar punya orang lain gitu. Itu mungkin juga bisa menyebabkan miskomunikasi. Coba mungkin teman-teman ada yang mau sharing, mau langsung nanggepin boleh nggak, Har? Boleh. Tadi aku mau nanggepin yang I sama you message itu dong. Boleh, silakan. Kalau ini simpelnya gitu ya, kalau salin salah, kok koleksi lagi. Cuma yang salin tangkap itu berarti sebetulnya pesannya sama, tapi kita menyampaikannya dengan cara yang berbeda, dan hasilnya pun akan beda gitu kan? Betul Selin. Jadi kalau ceritanya sih sebenarnya sama, bahwa kita itu pengen nyampein sesuatu nih, tapi kalau dengan I kita bilang kita takut karena gini. Kalau yang you itu seperti kita nyalahin orang itu, menjadikan dia objek penderita, betul? Betul. Itu ya. Oke. Betul. Jadi berarti ketika kita mau mengkoreksi sebuah kesalahan, kita pakai bahasa you message, itu kan pasti akan menuding. Kamu salah, kamu sih. Itu kan. Kalau udah kata-kata kamu sih, kita yang dengerin gimana tuh? Kita langsung tertekan, depresi, nggak enak duluan. Iya, udah nggak enak duluan, betul. Betul. Padahal maksudnya kan kita mau mengoreksi dia supaya dia sadar, oh ada kesalahan, apa yang diharapkan dari dia, itu kan bisa ditangkap. Nah, dengan bahasa iMessage, cemas deh kalau adik terus-menerus begini, nanti kalau udah sekolah onsite, terlambat bangun terus tiap pagi. Padahal kita harus pergi setengah jam sebelum jam sekolah mulai, nanti terlambat. Kalau terlambat, buru-buru masuk kelas, belum lagi dapat sanksi, nanti bakal menyusahkan adik. Itu kan
ada komunikasi pakai iMessage, ada papa takut, papa cemas, papa khawatir. Nah itu lebih mudah ditangkap dengan baik ketimbang e-message. Betul. Jadi tujuannya sama, tapi ketika caranya berbeda, itu hasilnya bisa beda gitu. Ya. Thank Terus you, satu lagi mantap. boleh nggak? Boleh, Satu lagi silakan. boleh nggak? Jadi gini kok, karena ini ngomongin komunikasi, jadi beberapa bulan yang lalu itu aku sempat dapat materi ini juga, tapi dalam versi yang berbeda dan nggak sepanjang ini. Jadi temanku bilang begini, karena Koko tadi bilang soal makhluk sosial, jadi ini kayak nyambung. Jadi dia, aku baru ngerti bahwa dia pakai iMessage itu. Oh. Ya, dan dia bilang begini, Salin, lu bayangin deh, kondisinya begini. Lu tadi sikapnya begini. Sekarang kalau lu lakukan ini, apa jadinya gitu. Jadi, oh, berarti salah ya bro, gitu kan. Langsung Salin yang mikir, terus salah ya. Ya nggak gue yang bilang salah sih, tapi menurut gue lebih bagus gini karena akan menjadi seperti ini. Terus dari situ kok ketika dia ngomong begitu, aku jadi mikir, aku nggak merasa disalahkan, tapi aku ngerti poinnya di mana salahnya, gitu loh. Aku ngerti poinnya di mana. Terus akhirnya setelah aku minta maaf dan kita klarifikasi ulang apa yang aku maksud dan dia maksud, kita relasinya baik lagi dan aku bilang, kok hebat sih lu bisa ngomong kayak gitu caranya, nggak bermaksud nyalahin tapi kena gitu ya. Terus dia bilang begini, karena prinsip dasarnya gue tuh sayang sama lu, katanya gitu. Gue nggak pengen lu menjadi sesuatu yang, karena gini kata dia, gue ngerti maksudnya lu tuh itu, tapi kalau orang lain lu berhadapan dengan orang lain, nggak semua orang bisa ngerti gitu. Nah dari situ kok udah, oh berarti, nah ketika Koko ngomongin ini, oh itu maksudnya, itu ya. Iya betul. Itu juga pakai teknik iMessage ya. Jadi menolong lawan bicara untuk bisa membayangkan, lalu juga menganalisa, realize. Betul. Mantap. Thank you Selin. Iya kok, sama-sama. Lanjut Har, segitu aja sih kalau dari aku. Mantap. Tapi bener sih, kayak mungkin juga pengaruh generasi bisa berpengaruh nggak sih kok? Generasi? Pengaruh nggak sih? Kayak misalnya, ya mungkin sih kadang-kadang kita mungkin juga sebagai anak pasti nggak pernah ngerasain sih, misalnya kayak orang tua gitu ngingetin anak kayak jangan tidur malam-malam, ginjal rusak gitu. Kalau diancam dengan ginjal rusak, lu tiap malam tidur malam ginjal rusak kayak. Iya bener sih, cuma kayak disampaikannya kan bisa dengan cara lebih baik gitu. Iya bisa juga pengaruh beda generasi kan beda style, beda gaya komunikasi. Mungkin orang tua zaman dulu, walaupun nggak melulu begitu ya, nggak bisa digeneralisir. Seringkali kan melarang anak dengan nakut-nakutin gitu. Benar. Tidak diberikan penjelasan yang lebih meyakinkan gitu. Benar. Sehingga ya bisa berdampak sih, artinya beda generasi betul bisa juga berpengaruh terhadap gaya komunikasi, sehingga kita pun juga perlu lapang dada untuk belajar menerima kenyataan bahwa ada satu kondisi di mana itu adalah gaya sehingga tidak bisa diubah gitu seperti yang kita pengen gitu, dan kita harus belajar beradaptasi dengan kondisi itu, karena kan soal gaya itu kan sesuatu yang sudah turun-temurun dan berkepanjangan selama sekian tahun menjadi bagian dari kepribadian. Agak susah memang mengubah gaya. Mau nggak mau kita yang beradaptasi untuk ya udah
aku udah tahu kok papa mama seperti ini, ya sudah aku ngerti maksudnya baik supaya jangan istirahatnya kurang, karena kan di zaman pandemi begini imunitas itu betul-betul sangat perlu kita jaga. Betul. Mungkin kita nggak berkerumun, tapi karena imunitas kita rendah, pas kita lagi imunitasnya rendah, bisa aja virus itu menyerang gitu kan. Jadi betul, Bro Hari, generasi itu bisa berpengaruh juga terhadap gaya komunikasi sih. Oke. Thank you Pak Nathan. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau sharing-sharing atau justru mau nanya, mumpung ada expert ini. Enggak lah, saya sama-sama belajar kok, masih belajar sama rekan-rekan. Silakan rekan-rekan kalau ada yang masih mau bertanya, boleh. Ayo, siapa dulu? Agnes nih. Ayo Nes. Enggak, tapi aku cuma mau bilang Pak, ini bahannya aku senang banget sih Bapak bisa sharing tentang ini, karena aku jadi kayak membuka gitu, apalagi masalah yang IU message tadi Pak. Karena itu sangat relatable sekali. Maksudnya di dalam lingkungan keluarga sekalipun, kan suka kan Pak, maksudnya kayak, kamu sih, tuh kan udah dibilang, tuh kan udah papi bilang gitu. Maksudnya, itu ke bawah juga Pak, bagaimana dengan saya ke adik saya gitu. Dan kadang emang harus mencoba dari diri saya kan, maksudnya nggak mungkin juga. Kan kadang orang tua juga ya manusia juga gitu ya Pak ya. Jadi kadang kan udah dibilang, mami udah bilang gini tuh kan, nggak bilang gini, terus jatuhnya kan jadi di kita malah, oh iya ya salah ya salah deh gitu. Padahal kayak sebenarnya kalau pakai komunikasinya dengan yang yang iMessage tadi mungkin nyampe di kitanya, oh mungkin mami papi maksudnya seperti ini, biar kita nggak salah hasilnya atau nggak salah decisionnya gitu. Cuman ya itu sih Pak, maksudnya jadi belajar buat saya juga, mungkin kalau ke adik saya atau ke kakak saya atau bahkan ke orang tua saya balik, ya bisa coba latihan untuk oke, kalau misalnya papi mami ya memang mungkin udah susah juga ya Pak ya kalau mau bilangin, mami kalau ngomong tuh pakai hati dong biar aku tahu, gitu kan susah juga ya Pak ya. Cuman mungkin dari kitanya ya jadi bisa coba, bisa nyontohin lah, bisa mencoba. Aku senang banget sih Pak hari ini, maksudnya sharingnya benar-benar related banget, apalagi masalah komunikasi ini ya Pak. Kadang kan emang dari komunikasi yang sepele aja tuh bisa bikin konflik kan, maksudnya sekedar capek pulang kerja terus kayak dipaksa harus ngobrol sama orang tua, terus kayak ngerti nggak sih aku capek gitu kan, kayak nggak enak ya Pak. Tapi kalau komunikasinya bener kan ya mungkin mereka juga bisa lebih memahami. Ya komunikasi memang penting sekali. Thank you Pak Nathan buat sharingnya. Sama-sama Tata. Thank mungkin you Agnes juga. Agnes adalah Agnes pasti punya banyak cerita sekali tentang hal ini. Komunikasi keluarga ya Nes. Pas banget ada cici aku juga kan ikutan, dari tadi kita tuh udah diskusi berdua Pak. Waduh ini kok hidup kita bener Pak, itu kayak papa mama saya gitu. Terus tadi aku juga bilang cici aku, gila ya ternyata hal sepele itu jadi turunan ke cici aku gitu, ke aku juga. Jadi itu bahasa itu, makanya tadi kan kalau ngeliatnya gue sama Teo ngomongnya kayak kok lancar amat, ya itu memang alasannya gitu kan, alasan sehari-hari gitu, apa dulu pasangan apa segala macamnya, alasannya kayak gitu karena ya apa ya udah satu turunan lah gitu Pak. Terus habis itu saya juga memerhatikan ya soal yang you message itu Pak, itu ya satu turunan juga gitu, karena mungkin saya juga mencontoh bahasa kosakata dari papa saya, mama saya gitu, jadi ya nurun Pak, jadi kayak lebih, makanya saya tadi bilang ke cici saya juga, iya ya seringkali itu kita belajar hanya menunjuk tapi nggak lihat diri kita sendiri gitu loh. Maksudnya kita kebanyakan kamu sih menuntut orang untuk melakukan apa yang kita mau gitu, tapi kita sendiri pun nggak kasih contoh yang baik. Jadi gimana caranya tuh pasangan bisa berubah kalau kitanya juga nggak berubah gitu Pak. Jadi saya ngambil kesimpulannya, semoga ya di kemudian hari kalau dikasih kesempatan sama Tuhan nih, saya bisa melatih hal ini dengan lebih baik lah sama pasangan saya nanti. Mantap Mas. Thank you Pak.
Mantap, Ibu Agnes. Mungkin ada yang mau sharing-sharing lagi. Mungkin Koteo. Aku. Oh, Ci Jennifer, boleh Ci. Iya Pak, mau sharing aja. Kalau aku tuh kan orangnya lumayan keras ya. Teman-teman tahu lah Agnes, Hai, Tata, Cinadia gitu. Emang jadi setiap kali kalau ngomong waktu itu dulu ketika jadi ketua remaja, malah kesannya jadi nyuruh. Ya, padahal sebenarnya emang bahasa komunikasiku ya begitu gitu. Tapi kan kadang-kadang ya kita susah juga ya, maksudnya meminta orang lain untuk memahami bahasa komunikasi kita gitu ya. Nah, dari materi Bapak ini sih maksudnya benar-benar mencerahkan banget sih. Maksudnya kayak aku jadi belajar bahwa benar yang Ayu message itu maksudnya kayak kita harus mengubah dari you jadi I gitu loh. Gitu sih. Jadi ini benar-benar menurut aku kayak pelajaran sangat berharga. Walaupun misalnya kan aku juga udah nggak kerja ya, jadi lagi melakukan bisnis sendiri, ya itu benar-benar bisa digunakan di keluarga. Benar kayak Tata sama Agnes, maksudnya keluarga aku juga keluarga yang keras. Itu apa-apa juga pasti selalu menyalahkan satu sama lain lah. Emang begitu gitu. Jadi kira-kira kita nggak ada yang mau ngalah, kita benar-benar nggak ada yang mau ngalah. Jadi kayak udah gitu tunjukkan gitu. Tapi benar-benar kalau kayak gini kita harus belajar sendiri dulu sih untuk mengubah, dan siapa tahu nanti melalui papi sama itu ikut berubah gitu karena kita berubah gitu sih. Thank you banget untuk materinya hari ini. Sama-sama Jennifer. Thank you Cijen. Mungkin Koteo untuk misalkan berpasangan nih, dan kan kita kan tahu gitu Koko sama Koteo sama Cijebi punya latar adat yang beda gitu. Koko dari kalau Pak Sangir, kalau misalkan Cijebi dari Batak. Pernah nggak sih ada kayak pengalaman terkait itu gitu? Dan gimana sih cara biar baikan lagi? Ya mungkin tadi dari pembahasan Pak Nathan jadi keinget lagi sih. Sepertinya kalau dipikir-pikir memang kalau dulu kami sering berantem itu mungkin ya rasanya bahasa you message itu sering ada di situ ya. Kayak kamu sih kayak gini terus, kamu sih ya kalau mau dibilang nggak enak kayak ini recording, maaf. Nggak, tapi maksudnya bahasa intinya dari semua titik-titik itu di awalnya pasti ada kamu sih gitu ya. Jadi seringkali seperti itu. Ya. Jadi ya akhirnya belajar juga. iMessage-nya ada, tapi iMessage-nya ke arah ke situ juga. Aku udah bilang kan harusnya tuh jangan gini gitu segala ya. Selalu kayak gitu, dan berasa sih ternyata bahasa-bahasa yang seperti itu membentuk relasi yang gimana bahasakannya ya, bahasa toksik ya, maksudnya racun buat tidak hanya buat saya tapi buat kekasih juga. Jadi ya akhirnya belajar untuk mencoba untuk apa ya, kalau saya mentariknya belajar untuk memahami orang itu, memahami pasangan, memahami teman bicara kita, baru kita mencoba untuk ya, tapi ya menilai juga enggak sih, maksudnya lebih ke membangun. Kayak misalnya contoh nih, kalau tadi saya coba korelasikan dengan tadi yang bermain peran itu pernah juga sih kejadian sama ini ya, maksudnya sama Gaby kayaknya waktu itu mau berangkat gereja, dia dari tempatnya, saya dari tempat saya, terus malah kebalikannya gitu, Gaby yang nungguin saya karena saya lama. Jadi dan ya yang itu juga sering muncul. Terus kayaknya dari dulu deh selalu kayak gitu. Kenapa sih kalau ini tuh lama, kalau ini lama, dan bahasa-bahasa itu muncul. Tapi ya sekarang belajar dan mau terus belajar lagi, dan yang didapat di sini baik banget buat saya, buat mencoba melatih berkomunikasi lagi dengan kekasih, supaya tadi saya senang banget tadi saya salah dengar atau apa tadi, kayaknya Hari ngomong di awal kita berkomunikasi supaya dapat membentuk komunikasi atau gimana ya tadi saya lupa deh. Terus saya langsung mikir,
Bener nggak sih, Yat? Iya nggak ya? Oh, kita membangun kasih untuk membangun komunikasi. Oh iya. Tapi oke, sip, thank you. Aku jadi terinspirasi lagi karena salah dengar tadi ketemu dua kata yang bagus banget, komunikasi. Kita berkomunikasi supaya membentuk komunikasi, komunion, komunio, komuni, persekutuan, kasih, ya, persekutuan yang di dalamnya ada cinta kasih gitu. Nah, kadang-kadang ya jadi refleksinya apakah setiap kali saya berkomunikasi dengan kekasih ataupun dengan teman-teman, dengan orang tua, dengan rekan pelayanan, itu komunikasi yang ada cinta kasihnya nggak yang membawa ke ya, seperti itu. Gitu. Terima kasih. Siap, thank you Koteo buat sharing-sharingnya. Mungkin buat Kak Kristina, halo Kak Kristina. Salam kenal. Halo Mungkin Kak Kak Kristina mau sharing-sharing juga boleh banget nih. Ayo. Kemon. Nggak kedengeran. Itin belum masuk. Kedengeran. Belum masuk Coba dicolok audionya. ulang. Kaitin nggak kedengeran audio. Udah masuk? Ya, sudah. Oke, Kaitin, silakan. Ya, tadi saya dapat linknya dari grup di Cilengsi karena nanti pos Cilengsi kan akan join di Keranggan. Jadi saya bagian yang ngurus bukan ngurus sih. Jadi kayak akan bertumbuh dan berproses sama-sama pemuda gitu. Nah tadi aku pikir teman-teman Cilengsi join. Jadi kayak aku pede-pede aja join gitu. Ternyata kayak waduh ini kayaknya teman-teman Muara Karang semua gitu kan. Tapi thank you banget Ko Adi untuk sharingnya. Yang kembali menegaskan gitu ya banyak hal yang sudah didapat. Sharing apa ya? Kalau saya pribadi 22 Februari nanti 1 tahun menikah gitu. Jadi seru sih gitu ya. Kami pacaran 2013 sampai 2020 itu 7 tahunan. Bisa dihitung jari gitu ya kali berantem yang kamu nih gitu-gitu. Kayak emang modelnya suami saya tuh yang diam, nanti kalau udah siap baru kita ngobrol gitu kan. Sementara aku yang cenderung lebih ekspresif gitu kan. Pengennya tuh kayak seru gitu kalau diselesaikan langsung gitu. Tapi ya waktu 1 tahun ini hidup bersama, satu rumah gitu ya, satu kamar, terus-terusan ketemu. Jadi akhirnya ketemu pola komunikasinya gitu. Dan tadi yang Ko Adi bahas juga kami dapat di Bina Pranikah gitu, jadi mencoba belajar untuk menyampaikan dengan model tadi gitu, model yang pakai perasaan itu. Meskipun teman-teman juga mengkonfirmasi kalau budaya keluarga kita tuh kayaknya emang bukan budaya itu kan, jadi kayak kadang kalau pakai itu di keluarga tuh jadi kayak kok kamu aneh sih gitu ya, kayak kita dari planet lain gitu kan. Tapi bahwa itu yang perlu kita perjuangkan gitu, kayak nggak bisa dipungkiri orang tua kita atau kayak adik kakak kita atau tante dan om dan sebagainya tuh nggak terbiasa dengan model itu dan dikira lebay gitu kan. Jadi ya selamat berjuang. Terima kasih teman-teman kesempatan sharingnya. Thank you Kak Christine. Udah betah. Oh itu yang mau tambahin juga, aku tadi gara-gara Kak Christine ngomong gitu, aku tuh lagi mikir juga ya. Ternyata malah tuh aku di keluarga tuh polanya kebanyakan akal dan pikiran Pak. Jadi seringkali saya jadi kalau ngomong nggak pakai perasaan gitu. Terus saya tadi pas Kak Kristina bilang iya juga ya. Iya sih kayak iya terlalu mungkin di keluarga apa diskusiin apa segala macam. Jadi mungkin terus kayak iya tadi apalagi pas Bapak bilang kan ada pakai akal sama pakai perasaan. Ya mungkin jadi pelajaran juga sih ya untuk dapat lebih mengerti, untuk lebih merasa gitu. Ya nggak sih Pak? Iya betul rekan-rekan. Kalau tadi kita kembali ingat surat Filipi kan, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat dalam Kristus Yesus gitu. Jadi firman Tuhan ini kan mengajarkan kita supaya kita punya perhatian yang seimbang pada pikiran tapi juga pada perasaan. Dan kalau kita cermati seperti pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, perhatikan di Tuhan Yesus ketika dia melayani kan
ada kalanya dia marah, ada kalanya dia menegur, mengkritisi, tapi bahasa yang dipakai kan bahasa yang yang menggugah gitu, dan ada ada tempat yang besar pada perasaan untuk diakui sebagai bagian dari diri manusia yang utuh. Dan sayangnya kultur kita atau mungkin zaman kita atau keluarga kita lebih dominan berkomunikasi dengan bahasa pikiran tadi gitu. Dan ini yang perlu kita imbangi dengan dialog atau bahasa perasaan, supaya ya kita jadi pribadi yang lebih utuh dan karenanya diharapkan lebih sehat pada akhirnya gitu. Ini proses rekan-rekan, bukan hal yang mudah membalikan telapak tangan, enggak. Ini harus latihan, karena ya itu merubah gaya, merubah kebiasaan, tapi jangan kecil hati. Bukan tidak mungkin nanti kita ngelihat ada perbedaan yang kentara tuh antara kita pakai iMessage, e-message, atau kita berdialog dan berdiskusi, pasti bakal berasa deh bedanya dalam relasi dengan anak, dengan pasangan, dengan teman kerja, dengan atasan sekalipun gitu. Semangat belajar rekan-rekan. Iya. Thank you Pak Nathan. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau sharing sebelum kita tutup? Ciagi mungkin. Lagi punya anak lagi ini kan. Nah, jadi bisa ini nih, siapa tahu bisa punya sharing gimana sih membangun komunikasi dengan anak gitu. Mungkin Ciagi kalau mau boleh. Silakan. Iya, ada tuh. Oke, yang Ciagi ya. Ngurusin dandan ya. Mungkin. Iya, mungkin away kali. Mungkin di Caca, Aldo, ada Do, Caca. Aldo mungkin lagi jauh sama orang tua. Nggak ada, Ci. Nggak ada. Oke. Lagi nyusu. Oke, gak apa-apa Ciagi. Nyusuin. Oke. Om boleh. Kenapa, Ci? Nggak ada. Caca nggak ada juga. Baik. Thank you. Silakan Hari. Nah, oke. Hari lagi diskusi Pak sama Cici ya. Oh. Lagi bercerita. Tiba-tiba datang. Oh beneran. Lagi bercerita Hari. Ditanya lagi ngapain, ada komsel itu. Terus kayak banyakan komsel. Aduh. Maklum ya. Wah, ini dibilang kebanyakan komsel nih kok. Gimana ceritanya kok? Mabok komsel. Juga sih. Aduh, ya maklum ya, keluargaku soalnya bukan Kristen. Cuma aku yang ke gereja. Jadi kadang-kadang kalau ada omongan kayak gini ya udahlah. Sudah, kalau kata Pak Nathan udah lapang dada aja. Oke. Kalau udah nggak ada lagi yang mau share-share, boleh mungkin Pak Nathan ada closing statement atau kayak reminder buat kita gitu. Kalimat yang bisa mengingatkan kita. Wow, apa ya? Closing statement, jarang-jarang dipakai closing statement. Oke, rekan-rekan, komunikasi itu seperti seperti seni. Artinya kita perlu melatih, mengasah berbagai cara dalam kita menyampaikan pesan ataupun juga mengerti pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita gitu. Sehingga karena komunikasi itu seperti sebuah seni, ya kita harus belajar belajar fleksibel. Mungkin cara ini dengan orang ini nggak masuk, kita perlu pakai cara yang lain untuk bisa menyampaikan pesan yang dituju. Dan karena itu jangan ragu untuk terus belajar supaya komunikasi itu menjadi jembatan yang bisa menghubungkan ketimbang tembok yang memisahkan. Kurang lebih itu, Bro Hari. Asik.
belajar berkomunikasi supaya membangun jembatan, bukan membangun tembok. Oke, thank you Pak Nathan. Boleh Pak Nathan tutup dengan doa, Pak? Baik, baik rekan-rekan. Apakah ada pokok doa khusus rekan-rekan? Mungkin kita bisa doakan. Adakah teman yang sakit atau ada pergumulan tertentu mungkin? Nggak ada sih Pak, mungkin doa ke pekerjaan aja kali ya, pekerjaan, bisnis di masa depan. Aldo juga, Aldo lagi ujian ya Dok, masih ujian Dok, mau didoain? Belum sih Ci, belum ujian lagi. Belum ujian lagi ya? Oh. Aldo lagi kuliah berarti ya? Iya betul Pak. Oke. Oke Pak, paling itu sih, kuliah, pekerjaan, sama bisnis. Oke, baik. Mari rekan-rekan kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dalam Komsel Pemuda GK Muara Karang yang juga dihadiri oleh sahabat kami Selin dari GK Kebonjati dan juga sahabat kami Saudari Christine dari GK Keranggan. Kami boleh belajar bersama-sama tentang bagaimana komunikasi dalam hidup keseharian kami boleh kami asah, boleh kami latih, terutama kami berupaya untuk menggunakan bahasa perasaan dan juga iMessage dengan sesama kami, sehingga pesan yang mau kami sampaikan tidak disalahpahami, tidak juga ditanggapi secara negatif, tapi sebaliknya membangun dan menggugah sehingga lebih mempererat hubungan di antara kami dengan sesama kami. Bapa, bersama-sama dengan para sahabat kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang masih menjalani pendidikan, perkuliahan. Tuhan tuntun, kami sadar bahwa menjalani pendidikan dengan mekanisme secara online ada kalanya menghambat, sehingga kami perlu lebih giat, lebih sungguh dalam memahami setiap mata kuliah yang disampaikan. Mampukanlah Bapak agar teman-teman kami yang menjalani perkuliahan dapat terus diberikan semangat sukacita dalam menjalani pendidikan mereka. Bagi teman-teman yang bekerja, Tuhan juga tuntun, berkati, dan mampukan sahabat-sahabat kami untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan, sehingga dikala harus bekerja di kantor, dalam perjalanan pergi maupun pulang, kami dapat menjaga diri sedemikian rupa sehingga tidak membawa risiko tertentu pada anggota keluarga di rumah kami. Atau kalaupun kami bekerja dari rumah, ketika tidak ada pengawasan di sana-sini, tetaplah mampukan kami untuk bertanggung jawab, untuk juga responsif dalam mengerjakan pekerjaan kami, sehingga kami dapat menunjukkan kinerja yang optimal sekalipun harus bekerja dari rumah. Dan bagi teman-teman yang memiliki usaha, Tuhan juga pimpin dan berkati. Kami tahu tantangan di masa pandemi ini tidaklah mudah, namun kami tidak mau hilang akal ataupun juga berputus asa. Sebaliknya kami rindu untuk terus melibatkan Tuhan dan kasih karunia-Mu, sehingga boleh menolong kami untuk tetap punya semangat, sukacita, visi yang jelas dalam mengembangkan usaha yang kami jalani. Bagi rekan-rekan yang telah berkeluarga, Tuhan juga tuntun, berkati dalam hidup rumah tangga dengan anak, agar relasi yang dibangun boleh menjadi relasi yang sehat dengan komunikasi yang hangat. Dan bagi teman-teman yang sedang mencari pasangan hidup, Tuhan juga pertemukan mereka dengan pasangan yang tepat, yang juga mengasihi Tuhan, sehingga bisa bertumbuh bersama-sama dalam iman Kristiani, dalam kasih kami kepada Tuhan. Bapa, malam telah menjadi bagian dari kehidupan kami. Jikalau kami akan berpisah untuk meneruskan kegiatan kami atau bahkan juga beristirahat malam ini, kiranya Tuhan menolong kami sehingga esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan segala aktivitas yang kami sudah rencanakan ataupun juga yang akan kami lakukan pada hari esok. Kami bersyukur untuk teman-teman dari GK Muara Karang, bila Tuhan memberkati kegiatan pemuda maupun juga kegiatan-kegiatan gereja lainnya. Kami bersyukur, berdoa, dan menyampaikan pengharapan permohonan kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin.
Amin. Thank you Pak Nathan buat komsel pada hari ini. Sama-sama, Thank you juga rekan-rekan. teman-teman yang sudah join di komsel hari ini. Tapi jangan buru-buru keluar, kita masih ada sesi yang seru setelah ini. Silakan, Cici. Kita foto dulu atau Wheel of Names dulu nih? Apa dulu nih, Pak? Kita Wheel of Name dulu kali ya. Boleh. Pak Nathan masih ingat kan ya Pak? Jadi kalau Jelasin misalnya di dulu komsel Wheel of kita Name apa.